Oke, shalom Bapak Ibu, sahabat BW semuanya. Puji nama Tuhan, sukacita di dalam hadirat Tuhan yang kudus. Haleluya. Halo, Pak Halo, Bunda. Haleluya, puji Halo Tuhan. semuanya. Terima Halo, kasih Pak untuk terima kasih Bunda. untuk dukungan doanya ya. Mama saya, puji Tuhan sudah kembali prima ya. Pokoknya siap untuk memuji menyembah Tuhan sebagaimana biasanya. Beliau ingin memberi yang terbaik, jadi beliau dari kemarin itu mempersiapkan tenaga untuk memberi yang terbaik. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Dan terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu semua ya, baik yang ada di Zoom maupun yang di YouTube. Boleh kita lambaikan tangan shalom buat sahabat-sahabat yang di YouTube. Puji nama Tuhan Halo. ya. Kita tetap doakan Ibu Duma dan juga Bapak Ibu yang mungkin masih dalam keadaan kurang sehat, gak masalah, karena memang di luar lagi musim sedang tidak menentu, tiba-tiba kayak mendung, hujan sebentar atau cuma selewat gitu ya. Sementara ini memang masa kekeringan di mana-mana, tapi biarlah semangat kita tidak mengering ya, kasih kita tidak mengering dan semangat kita tidak mengendor. Amin. Untuk itu mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapak Ibu, kita mulai saja BW kita kali ini. Kita masuk di pasal yang baru, menutup akhir pekan kita di minggu ini ya. Mari kita satu di dalam doa. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan Allah kami yang hidup, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang mulia. Kami mau menutup akhir pekan ini dengan pesan firman-Mu melalui renungan Be Worshippers pada minggu ini. Tuntun dan pakai mulut lidah hamba-Mu, salurkan kuasa pengertian akan firman-Mu kepada setiap orang yang menyaksikan baik melalui Zoom maupun melalui YouTube. Tuhan jaga dan pelihara iman mereka supaya tetap percaya bahwa masih ada Engkau yang akan menjaga kehidupan orang-orang yang berserah kepadamu, dan Engkau tidak akan meninggalkan anak-anak-Mu menghadapi segala pergumulan dalam hidup ini sendirian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami katakan amin. Haleluya. Kita beri tepuk tangan di tempat kita masing-masing ya. Kita punya Tuhan yang kasih gestur aja ya, baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Kasih tos dulu ke depan, taruh tangan di dada, ini gak boleh lupa ya. Ketika dunia mengatakan, oh kamu tidak berharga, tenang saudara, karena firman Tuhan berkata, engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Itu yang harus kita pegang, karena itulah yang nyata dan sungguh-sungguh. Jadikan bejana yang indah, demikian aku dalam tangan-Mu. Ku sungguh berharga di mata-Mu. Katakan sekali lagi. Bagai tanah liat jadikan bejana yang indah, demikian aku dalam tangan-Mu.
Engkaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Bagai tanah liat dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu, ku sungguh berharga di matamu. Boleh sambil angkat tangan, arahkan hatimu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membantuku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Oh, untuk nyatakan kemuliaan bagimu, Yesus Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Haleluya. Katakan, aku siap ya Tuhan. Haleluya. Amin. Siap untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, ya. Ketika orang sekarang lagi berlomba-lomba menyatakan kemuliaan hidup mereka masing-masing, kemuliaan di pelayanan, kemuliaan di pekerjaan, ya, saling menunjukkan validasi diri mereka masing-masing. Kita menjelang kedatangan Yesus yang semakin dekat, justru harus menyatakan kebesaran nama Yesus untuk menyambut datangnya Raja Kemuliaan. Untuk itu mari kita sambut ya Ayub di pasal yang berikutnya untuk menutup minggu ini. Baik saudara ya, kita mau baca Ayub pasal yang ke-25.
pendapat Bildad bahwa tidak seorang pun benar di hadapan Allah. Maka Bildad orang Suah menjawab, kekuasaan dan kedahsyatan ada pada Dia yang menyelenggarakan damai di tempatnya yang tinggi. Dapatkah dihitung pasukannya? Dan siapakah yang tidak disinari terangnya? Bagaimana manusia benar di hadapan Allah, dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih? Sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang dan bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. Lebih-lebih lagi manusia yang adalah berenga, anak manusia yang adalah ulat. Iya. Singkat saja karena ini cuma 6 ayat, tetapi di sini saya ingin menyatakan dan mengajarkan sesuatu yang membuat saudara tidak salah dalam mengerti apa yang kita baca di pasal ini ya. Sebelumnya shalom dulu, saya mau sapa lagi ya buat Anda semua. Oke. Ya, ini adalah pasal yang pendek cuma 6 ayat yang berbicara adalah Bildad. Siapa Bildad? Bildad adalah salah satu dari sahabatnya Ayub. Dan dia sedang menekankan betapa besar dan mulia dan kudusnya Allah. Sementara manusia itu bukan gak berkenan, ya, bukan gak benar, tapi sangat terbatas di hadapannya. Ya, ya seperti biasa ketika kita membaca perkataan-perkataan dari sahabat-sahabat Ayub, kita harus hati-hati. Kenapa? Karena Bildad dan sahabat-sahabat Ayub yang lainnya kan memang memiliki hanya sebagian kebenaran. Dalam hal ini Allah memang benar, maha besar ya, Dia maha kudus, dan manusia tidak mungkin membenarkan dirinya sendiri di hadapan Allah. Itu saya setuju. Tetapi masalah Bildad adalah ia memakai kebenaran itu untuk terus menekan Ayub dalam situasi dialog antara Bildad dan Ayub. Nah, jadi pagi ini kita tidak akan memakai Ayub pasal 25 ini untuk membuat diri kita makin merasa gak berharga. Karena kalau kita tidak hati-hati, kita baca pasal ini itu benar-benar kayak langsung menghunjam jantung dan kayaknya emang kita nggak berharga. Nah, kalau orang yang nggak cukup kuat iman, dia akan ngomong begini, ya udah kalau gitu ngapain saya berdoa, ngapain saya bertobat, ngapain saya melayani, ngapain saya beribadah gitu. Justru sebaliknya, kita harus belajar. Belajar apa? Menyadari. Yuk letakkan tangan di dada, katakan sama-sama, saya harus terus belajar menyadari. Iya. Menyadari apa? Mari kita semakin belajar menyadari bahwa kebesaran Tuhan itu nyata. Semakin kita rendah hati dan semakin kita belajar untuk menyadari bahwa kasih karunia-Nya, semakin kita tahu belajar bahwa betapa berharganya hidup kita di hadapan Tuhan. Ya. Jadi perkataan Bildad ini yang saya dapat dari apa yang Roh Kudus taruh di impresi hati saya adalah justru gambaran seperti ini ya. Karena apa? Karena dari teks Ibraninya disebut sebagai Umayitzdah Enoshim El. Artinya bagaimana manusia itu akan benar sendiri di hadapan Allah ya. Ada dua kata menarik ya. Yitzdah itu berasal dari kata sadak yang artinya benar atau dinyatakan benar atau membenarkan atau dibenarkan atau berada dalam posisi benar. Jadi pertanyaan Bildad sebenarnya adalah dengan kekuatan apa manusia itu bisa membuat dirinya sendiri itu benar di hadapan Allah yang Maha Kudus? Nah, jawabannya ya tentu tidak bisa dengan kekuatannya sendiri. Karena kita tidak benar dibenarkan karena kita lebih baik, bukan karena pelayanan kita, bukan karena jabatan kita, bukan karena perbuatan baik kita kepada orang-orang di sekitar kita. Semua membawa kita kepada satu hal yang besar dan mulia, itu apa? Anugerah keselamatan daripada karya penebusan Kristus di kayu salib. Ya. Nah, kata yang menarik kedua adalah Enosh. Ya, kata Enosh ini berarti manusia, tapi sering membawa nuansa manusia dalam kelemahan dan kefanaannya. Jadi dengan kata lain, kita sebagai manusia itu harus kita belajar untuk terus menyadari bahwa kita ini terbatas berhadapan dengan Allah yang tidak terbatas. Jadi akan sangat salah kaprah kalau manusia mengatakan I don't need God, I don't need Jesus. Kenapa? Karena manusia itu pada hakikatnya lemah berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus. Manusia itu fana berhadapan dengan Kristus yang kekal, ya. Namun kabar baik Injil pagi hari ini adalah Allah yang begitu kudus, Allah yang begitu besar, Allah yang begitu mulia justru memilih mendekati manusia yang begitu kecil dan fana. Yaitu apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal,
yaitu Yesus Kristus. Ya. Jadi ternyata kalau kita membaca dengan perspektif yang tidak satu, point of view-nya itu bukan satu, tapi di satu sisi yang lain, di view yang lain, ternyata kita menemukan kebenaran. Kebenaran apa? Bahwa kebesaran Tuhan itu seharusnya itu menghasilkan kita rendah hati. Makanya Ayub pasal 25 ayat 2 kan berkata kekuasaan, kedahsyatan ada pada Dia. Kira-kira begitulah ya. Dan ini benar saudara dalam hal ini. Memang kan cuma Allah yang berdaulat. Kita ini siapa sih? Kita bukan pusat alam semesta loh. Makanya kalau ada bencana alam kita nggak bisa ngapa-ngapain saudara. Kita tuh nggak mampu mengendalikan semuanya. Sehebat dan secanggih apapun, Jepang yang paling canggih aja rontok luluh lantak kena gempa kok. Kadang tekanan hidup itu juga bertambah berat karena apa? Karena kita merasa kita harus kendalikan semua. Nah ini yang saya dapat. Keluarga harus sesuai rencana kita, suami harus sesuai maunya kita, istri harus sesuai bentuknya mau yang kita mau, anak-anak harus seperti yang kita inginkan, karir harus berjalan sesuai dengan target kita, pelayanan harus menghasilkan sesuai dengan harapan. Padahal ada kelegaan ketika kita berkata gini, Tuhan, Engkaulah yang Tuhan, Engkaulah yang memegang kendali, saya bukan. Saya akan melakukan bagian saya di kefanaannya saya. Saya akan berdoa, saya akan bekerja, saya akan bertanggung jawab. Tapi hasil akhirnya saya serahkan sama Tuhan. Nah disinilah bentuk kerendahan hati, yaitu ketika kita belajar berhenti mencoba mengambil tempatnya Tuhan. Ingat saudara, tidak semua itu harus kita bisa kendalikan. Mulut mungkin kita ngomong dalam nama Tuhan Yesus, tapi kalau kita tidak menyadari kita bisa ambil posisi itu. Makanya harus hati-hati. Nah ayat yang keempat berkata apa? Di sana dikatakan bagaimana manusia benar di hadapan Allah dan bagaimana orang dilahirkan perempuan itu bersih. Ya ini akhirnya jawaban yang memang jauh lebih terang dari dalam perjanjian baru ini. Coba kita buka di Roma pasal yang ketiga. Memang begitu adanya. Kita memang gak akan bisa benar dengan cara kita sendiri, mana bisa. Ya, kita buka Roma pasal yang ketiga ayat 23 sampai 24. Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Ya, dari ayat 20. Ya, dari 23 betul. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, seperti yang saya bilang tadi. Inilah kebenaran Injil. Makanya kita diselamatkan itu oleh anugerah melalui iman kepada Yesus Kristus. Orang yang memahami anugerahnya seharusnya gak mudah sombong. Gak ada alasan apa aku lebih rohani, aku lebih benar, aku lebih layak, apalagi aku lebih dimengerti dan lebih dicintai oleh Tuhan. Tuhan cinta sama semua. Sebab kalau bukan karena anugerah Tuhan, kita semua mungkin intinya kita tuh butuh pertolongan yang sama gitu. Karena kalau kita menyadari ini saudara, di tengah situasi yang sulit maha dahsyat ini akan membuat kita itu menyadari bahwa anugerah Tuhan jugalah yang akan meloloskan saya dari lubang jarum situasi ini. Ini kan semua orang situasinya kayak di lubang jarum nih. Ada yang kayak ular lagi, kayak telur di ujung tanduk. Ya. Dan yang terakhir adalah ulat. Ini ulat ini sebenarnya bukan berarti manusia tuh kayak nggak berharga yang tinggal diinjek, dipites langsung mati gitu ya. Lebih lagi manusia yang adalah berengga, anak manusia yang adalah ulat ya tadi dikatakan. Jadi
ulat itu kalau dalam bahasa Ibrani itu disebut rimah. Rimah. Apa itu rimah? Rimah itu adalah sesuatu yang sangat kecil dan rapuh. Atau bisa ada juga istilah lain disebut toleah. Jadi rimah toleah. Apa itu toleah? Itu cacing. Ulat atau cacing. Ya sama dua ini. Ini bahasa puisi ya. Kalau dalam narasi Bildad kepada Ayub. Sangat puitis. Tapi ini menunjukkan bahwa manusia itu dibandingkan kemuliaan Allah itu nggak ada apa-apanya gitu. Tapi jangan berhenti di situ. Karena Alkitab tidak mengajarkan karena kamu kecil kamu tidak berharga, bukan. Yesaya 43:4 kan berkata, karena engkau berharga di mataku dan mulia karena aku mengasihi engkau. Dilanjutkan di Mazmur 8. Nah, hari ini nanti habis ini baca Mazmur 8 ya, Saudara. Ada salah satu ayat di situ mengatakan begini, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Jadi pemazmur melihat kebesaran langit, bulan, bintang dan segala macam. Dan dia heran, loh Tuhan sebesar ini kok masih ingat ya sama manusia sekecil saya seperti rimah atau toleah ini. Jadi kecil bukan berarti tidak berharga. Katakan sama-sama dengan saya. Kecil bukan berarti tidak berharga. Ya sama seperti seorang bayi kan kecil tapi sangat berharga bagi orang tuanya. Demikian juga kita sebagai manusia, kita kecil. Di dunia mungkin kita kecil, di tempat kerja kita kecil. Dibandingkan pelayanan orang kita kecil. Di antara semua anggota keluarga besar kita kecil. Tapi jangan lupa memang kita tuh kecil dibandingkan kebesaran Allah. Nah berarti kita sedang dilatih. Jangan lagi perhitungkan segala sesuatu itu dengan komparasi ke orang-orang. Ingat saya pernah mengajarkan, mengingatkan saudara bahwa kebiasaan membandingkan itu mengurangi ucapan syukur yang tulus. Kan sayang. Nah karena kita berharga itu, makanya Allah inkarnasi jadi manusia untuk menebus dosa manusia itu saudara dan saya. Ya. Wah tapi kalau rendah hati nanti diri saya nggak berharga. Siapa bilang? Rendah hati itu mengetahui posisi kita dengan benar. Rendah diri yang kadang-kadang tidak merasa tidak berharga itu karena rendah diri minder gitu. Tapi kerendah hati. Rendah hati akan menuntun kita kapan kita merendahkan diri di hadapan siapa. Yang namanya atasan kalau lagi ngomel-ngomel ya kita terima aja. Itu namanya rendah hati. Gak kita lawan lagi sekalipun kita yang benar. Karena kita bukan Tuhan saudara. Kita ini terbatas, kita butuh anugerah, tapi sekaligus kita butuh kasih Tuhan. Makanya kita ditebus oleh Kristus. Jadi ada dua ekstrim harus dihindari di minggu ini untuk panduan supaya kita berjalan dalam kemenangan. Yang pertama adalah kesombongan. Ya supaya tidak lagi ada orang yang merasa bahwa kayaknya aku nggak butuh doa lah, itu namanya sombong ya. Nggak usah pelayanan lah, sama aja, itu namanya sombong. Nggak usah ini, nggak usah terlibat terlalu religius lah, itu namanya sombong. Yang kedua adalah rasa tidak berharga. Saya nggak berarti apa-apa, berarti Tuhan juga nggak mungkin mempedulikan saya. Nah itu namanya minder, itu yang nggak boleh. Karena kebenaran Injil, tanpa Tuhan aku tidak mampu. Tetapi di dalam Kristus aku dikasihi, aku diberi anugerah, dan aku dimampukan. Yang sepakat boleh katakan amin. Jadi apapun pergumulan saudara di tempat kerja, ya memang ada kemampuan, jabatan, keberhasilan. Itu semua bukan rasa yang harus lebih tinggi dari rasa syukur kita memiliki Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semakin tinggi posisi kita, seharusnya semakin dalamlah cinta kita kepada Tuhan. Sehingga kita menghargai pekerjaan dan keberhasilan kita, dan itu akan membuat kita sebagai orang yang memiliki kerendahan hati. Ya. Termasuk juga ketika kita misalnya dalam pelayanan, saya selalu diingatkan, ya saya berkhotbah, saya nyanyi, saya mimpin, saya melayani, saya dipakai Tuhan. Tapi jangan pernah saya boleh berpikir bahwa Tuhan tuh butuh saya karena saya hebat. Nggak ada yang hebat di mata Tuhan. Yang hebat itu cuma Tuhan saja, sudah. Jadi hindari perasaan bahwa coba lihat kalau saya tinggal kan nggak bisa, nggak jalan ya, itu hindari.
supaya kita juga tidak ditinggalkan oleh kasih-Nya. Karena kadang-kadang ada masa di mana Tuhan menghajar kita untuk memberikan kita rasa. Kamu mau tahu perasaan ketika kamu butuh Dia dan kamu ditinggalkan oleh Dia? Aku akan berikan rasa itu kepadamu. Jadi jangan pernah kita mencobai Tuhan. Melayani adalah kesempatan dan kehormatan untuk menikmati anugerah Tuhan dan menghargai anugerah Tuhan. Ya, karena bukan kita bintang dalam pelayanan, Yesus Kristus adalah pusatnya. Dan last but not least, saudara, belajarlah sungguh-sungguh bagi engkau yang masih sekolah. Kembangkanlah talentamu, berprestasilah. Jangan pikir berpacaran dulu, ada masanya nanti. Engkau tinggal minta kepada Tuhan jodohmu yang terbaik. Tuhan tidak akan mungkin memberikan zong kepadamu. Dan ingat, kalau engkau berprestasi, engkau miliki itu, tetap identitasmu adalah siapa engkau di dalam Tuhan, bukan siapa engkau di dalam prestasimu. Mari kita pejamkan mata dan kita berdoa. Saat ini hamba juga berdoa bagi setiap keluarga. Tuhan tanamkan kerendahan hati. Setiap anggota keluarga berani minta maaf. Suami tidak harus selalu menang, istri tidak harus selalu membuktikan dirinya paling benar. Orang tua berani berkata, maafkan kami sebagai orang tua. Dan biarlah setiap keluarga tidak ada yang takut kehilangan wibawa karena enggan untuk meminta maaf. Karena seringkali justru kerendahan hati membuat hubungan menjadi lebih kuat, dan itu bisa sirna hanya karena ada rasa takut kehilangan wibawa. Biarlah setiap keluarga merasakan mulai hari ini takut kehilangan kasih setia Tuhan, takut kehilangan anugerah Tuhan yang Tuhan letakkan di dalam setiap keluarga. Hanya anugerah dan kasih setia Tuhan yang bisa membuat setiap keluarga dipelihara sampai hari ini. Kecil di hadapan kebesaran-Mu Tuhan, namun kami berharga di dalam kasih-Mu. Kecil bagi dunia, namun Engkau mengasihi kami dan menghargai kami. Dan biarlah apa yang menjadi pesan untuk menutup pekan ini menguatkan setiap orang yang mengikuti BW hari ini. Tuhan, hamba minta kuasa kesembuhan ilahi bagi yang sakit, pemulihan bagi yang terluka, berkat damai sejahtera, pertolongan kasih setia Tuhan, dan kecukupan bagi yang membutuhkan pertolongan. Engkau tidak akan membiarkan kami hidup dalam kekurangan. Luputkanlah kami dari hal-hal yang membuat kami harus meminta-minta, karena hanya satu di mana kami boleh meminta, yaitu ketika kami mengangkat tangan kami, iman kami berkata, Engkau turun tangan. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya, kami hidup dalam terang kasih setia dan juga firman-Mu, dan itu menjaga kehidupan kami sampai kami bertemu kembali di minggu mendatang. Saudara-saudariku sekalian, bukalah tanganmu. Sebelum kita terima berkat, kami sepakat memberkati bangsa dan negara kami dari ujung Sampang sampai Merauke. Kami bersepakat untuk memberkati daerah-daerah yang sedang terdampak bencana. Engkau kirimkanlah bantuan dan juga orang-orang yang tepat. Kami sepakat untuk memberkati pemerintahan pusat dan daerah, tempat di mana kami tinggal, tempat di mana kami studi, tempat di mana kami bekerja. Dan kami siap menerima berkat-Mu. Terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih setia Tuhan, sebab Ia mengasihi Engkau. Ia tidak pernah memandang engkau rendah. Maka tegakkanlah badanmu, angkat kepalamu, arahkan hidupmu seturut dengan apa yang firman Tuhan katakan, dan pegang dan terima berkatnya, bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Amin. Haleluya.
Tuhan Yesus Amin. memberkati Terima ya. kasih ya. Terima kasih ya Bunda Buni, Bapak Terima Iya. kasih ya Bunda. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Oke, Tuhan kami Yesus mohon memberkati. izin langsung Amin. pamit ya. Kita tutup dengan jangan kasih kendor. Be worshipers. Jangan Kasih kendor. Oke, kami mohon izin mau siapin anak-anak semua ya. Ya Ibu Lingga semuanya, Bapak Ibu semua Tuhan berkati ya. Bye. Bye. Terima kasih ya Bunda. Ya Bu. Sudah Bunda.